Capek, lemot, dan benar-benar malas ngapa-ngapain, mungkin Anda kurang tidur semalam atau sudah beberapa hari ini. Tetapi sebenarnya berapa lama waktu yang cukup untuk tidur? Mungkinkah tidur itu ditunda dan kekurangan tidur dibayar di lain hari? Penelitian dilakukan terhadap beberapa orang yang dikelompokkan waktu tidurnya selama 4, 6, dan 8 jam selama beberapa malam. Di awal penelitian, mereka diminta mengerjakan soal yang terdiri dari 250 pertanyaan mengenai pengetahuan umum. Setelah 14 hari, mereka dites kembali dengan soal yang sama. Hasilnya, yang tidur 8 jam sehari mendapatkan hasil yang hampir sama dengan tes awal mereka. Sementara yang tidur 6 dan 4 jam sehari mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada tes awal mereka, terutama yang hanya tidur 4 jam sehari. Dan ketika dilakukan wawancara, kelompok yang tidur 6 jam memperlihatkan waktu reaksi menjawab yang sama dengan orang-orang yang memiliki kadar alkohol darah 0,1%, batas kadar alkohol yang masih dianggap normal. Kelompok yang hanya tidur 4 jam sehari, banyak yang ketiduran selama menunggu proses wawancara. Di kedua kelompok 4 dan 6 jam, kemampuan otak khususnya untuk mengingat menurun seiring waktu tanpa pernah terjadi kenaikan. Peneliti menamakannya sebagai hutang tidur. Bagaimana cara membayar hutang tidur tersebut? Peneliti mengungkapkan kekurangan tidur untuk 1 atau 2 hari dapat dibayar dan akan kembali pulih setelah mendapatkan tidur yang cukup selama beberapa hari. Tetapi, jika kekurangan tidur ini berlangsung dalam waktu yang lama seperti berminggu-minggu, bahkan sampai hitungan bulan, maka akan sangat lama untuk memulihkan kemampuan kognitif individu tersebut. Hal yang unik adalah ketika tubuh mulai terbiasa kekurangan tidur, maka rasa kantuk dan rasa lelah pun akhirnya berkurang, yang membuat orang seringkali tidak menyadari kekurangan tidur dan efek penurunan kognitif yang terjadi pada dirinya. Sehingga kadang-kadang dia mengatakan, saya baik-baik saja, saya cukup tidur 4 jam sehari. Jadi sebenarnya berapa lama waktu tidur yang pas dan optimal? Banyak penelitian yang mengatakan 7-8 jam sehari adalah waktu yang pas. Individu yang tidur kurang dari 7 jam sehari mengalami kenaikan potensi penyakit jantung, kegemukan, dan diabetes. Dan juga ada resiko kematian 12% lebih tinggi. Hal yang unik adalah kerugian yang terjadi ketika kebanyakan tidur. Yang tidur lebih dari 8 jam sehari ternyata tidak membuat kemampuan otaknya menjadi lebih baik dan tetap mengalami kenaikan potensi penyakit jantung, kegemukan, dan juga diabetes. Dan malah menyebabkan resiko kematian hingga 30% lebih tinggi. Tetapi variasi pasti ada, dan khususnya yang disebabkan oleh variasi genetik yang diturunkan pada masing-masing individu dari kebiasaan tidur leluhurnya dan juga kebiasaan lamanya tidur sejak dia kecil. Penelitian pada individu yang tidak mengalami gangguan kognitif dengan hanya 6 jam tidur, ternyata mereka memiliki mutasi gen tertentu. Dan ketika mutasi gen ini diterapkan pada beberapa ekor tikus, ternyata tikus-tikus tersebut bisa terjaga 1,2 jam lebih lama daripada tikus normal. Individu-individu yang membutuhkan tidur lebih sedikit ternyata mempunyai kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan orang-orang normal yang tidur 7-8 jam sehari. Kesimpulannya, meskipun ada ilmu pengetahuan yang secara umum mengatakan tidur yang pas adalah 7-8 jam sehari, biarkan tubuh dan otak Anda yang mengatur dan mengetahui kebutuhannya sendiri. Seperti jumlah kalori yang dibutuhkan setiap orang berbeda, demikian juga halnya dengan tidur. Tapi berhati-hatilah jika situasi dan kondisi membuat Anda mengurangi jumlah tidur dibandingkan kebiasaan yang sudah Anda miliki selama bertahun-tahun. Jangan karena melihat orang lain yang hanya tidur 4 jam tetapi bisa efektif bekerja dan panjang umur, kemudian Anda ikut-ikutan memaksakan hal yang sama pada diri Anda. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan Anda mendapatkan ilmu baru hari ini. Selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.